Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Tanpa memerlukan waktu lama, ramuan itu langsung bereaksi. Tiba-tiba perutnya terasa mulas dan sakit luar biasa. Sulastri pun ingin menjerit, tapi dengan sekuat tenaga ditahannya. Sementara itu sang dukun terus memijit perutnya ke atas dan ke bawah. Sekitar setengah jam setelah dipijit terus-menerus oleh dukun tersebut, sakit di perut Sulastri agak berkurang. Sebelum sang dukun mengizinkan mereka pulang, Sulastri disodori ramuan yang harus diminumnya lagi di rumah sang dukun. Namun ketika hari itu baru saja sampai di rumah, Sulastri kembali merasakan sakit yang luar biasa. Walau berusaha menahan, tapi erangannya makin lama semakin melengking dan semakin keras. Melihat keadaan istrinya yang begitu, Haryadi tentu saja menjadi sangat cemas. Cukup lama, Sulastri bergulat dengan kesakitannya. Sedangkan Haryadi hanya bisa bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Keadaan Sulastri kini semakin parah ketika darah mengucur deras membanjiri kedua pangkal pahanya. Disusul kemudian dengan gumpalan darah kehitam-hitaman. Terdengar suaranya merintih pilu dan menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Tapi tak berselang lama kemudian, Sulastri pun terdiam, dan tubuhnya kini tak bergerak sama sekali. Nafasnya yang tadi bergemuruh, kini lenyap dan berganti ketenangan yang tak berirama. Wajahnya tampak begitu pucat, dan ternyata Sulastri meninggal karena kehabisan darah. Melihat peristiwa tragis itu, spontan Haryadi terbagi sambil mengguncang-guncang tubuh Sulastri, istrinya itu. Dia pun menjerit-jerit memanggil nama Sulastri, tapi Sulastri tetap terpucuk kaku di tempatnya. Haryadi merasa sangat menyesal dan berdosa. Dia merasa telah membunuh istrinya sendiri. Di dalam hatinya, Haryadi mengutuk dirinya sendiri. Tapi penyesalannya memang tidak berguna lagi. Tak lama kemudian, sekitar rumahnya mulai berdatangan para tetangga. Karena teriakan Haryadi memang menembus dinding-dinding bilik rumah mereka di malam yang pekat itu. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi Haryadi tak berani menjelaskan sebab musabab yang sesungguhnya. Orang kampung itu akhirnya hanya tahu bahwa Sulastri mati karena keguguran. Dan mereka mencoba menghibur Haryadi sambil menyatakan belasungkawa. Para tetangganya menyuruh Haryadi untuk bersabar dan tawakal. Lantaran tak ada seorang manusia pun yang mampu mengelak diri dari takdir ilahi. Malam itu beberapa hari setelah istrinya meninggal, seorang laki-laki bernama Hasan datang ke rumah Haryadi. Wajahnya tampak memendam ketakutan yang luar biasa. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dia pun memanggil-manggil Haryadi. "Ada apa, Hasan?" tanya Haryadi sedikit kaget. Dengan terbata-bata kemudian Hasan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pemuda itu baru saja melihat sosok Sulastri di kegelapan ujung jalan desa. Bahkan almarhumah istri Haryadi tersebut sempat berpesan kepada Hasan agar Haryadi menemuinya di tanah pemakaman pada besok malam. Serasa bagai disambar petir di siang bolong, Haryadi mendengar cerita pemuda itu. Sungguh, rasanya tak masuk akal. Mana mungkin orang yang meninggal bisa bangkit lagi, apalagi sampai ingin ditemuinya di kuburan.
Begitulah Haryadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Dan malam itu Haryadi semakin dilanda penyesalan dan ketakutan. Dia seakan merasa dikejar oleh bayangan yang tak berwujud. Keesokan paginya berita peristiwa itu telah menyebar ke seluruh pelosok kampung. Semua warga mengunjungkan kejadian aneh yang dialami oleh Hasan. Mulanya Haryadi tidak mau memenuhi permintaan almarhum istrinya itu. Namun, atas bujukan orang kampung, dengan penuh rasa takut dan bersalah yang luar biasa, akhirnya dia mau mengunjungi makam istrinya. Malam itu udara sedikit lembab, langit tampak hitam pekat, seakan bintang-bintang enggan menampakkan dirinya. Angin pun bertiup agak kencang, membuat bulu kuduk Haryadi dan orang kampung pesisir Selat Sunda yang mengawalnya meremang dan tak terkendali. Batu-batu nisan di pekuburan itu bagaikan bayangan tangan setan yang siap mencengkeram siapa saja. Lolongan anjing yang terdengar melengking panjang di kejauhan seolah memberi tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Dengan penerangan obor, orang kampung mengantarkan Haryadi ke makam Sulastri. Dan dari jarak sekitar 3 meter, mereka melepaskan Haryadi yang dengan kaki gemetar terus mendekati makam istrinya. Langkah Haryadi gemetaran karena diliputi rasa takut dan sesal yang amat dalam. Api obor yang dibawanya bergerak lemah ke kiri dan ke kanan, tertiup angin yang terasa lebih kencang dan semakin kencang. Sementara itu lolongan anjing di kejauhan semakin jelas memecah kesunyian malam itu, seperti memberi isyarat maut bagi Haryadi. Sewaktu kaki Haryadi telah menginjak ujung makam tersebut, tiba-tiba tampak asap putih muncul dari kepala makam. Asap itu mulanya tipis saja, tapi lama-kelamaan tambah menggumpal jelas. Beberapa detik berselang dari gumpalan asap tersebut, menjelma sosok Sulastri, berdiri dengan wajah yang sangat muram. Dia pun memandang Haryadi dengan mata penuh penyesalan dan pengharapan. Kemudian terdengar suaranya halus dan lirih. "Kang, Lastri tidak tahan oleh asap kubur yang kini kualami, Kang. Lastri minta pengertian Akang. Lastri mohon agar Akang mau menemani Lastri untuk sama-sama merasakan penderitaan yang Lastri rasakan. Aku tidak sanggup menanggungnya sendiri, Kang," ucap Lastri. Darah yang mengalir di tubuh Haryadi seolah berhenti seketika. Dia diam tak bersuara. Dia merasa tak mungkin mengabulkan pengharapan almarhum istrinya. Sebenarnya seperti itulah dulu perasaan Sulastri tak kalah dituntut mengabulkan permintaan Haryadi untuk menggugurkan kandungannya. Saat itu juga Haryadi ingin berlari jauh meninggalkan tanah kuburan tersebut, tapi kakinya bagaikan diikat tambang. Dia tak dapat menggerakkan kakinya walau sedikit pun. Orang-orang kampung ingin menolong Haryadi, namun sebelum mereka bisa mendekati Haryadi, tangan Sulastri terlebih dahulu terulur dan menarik Haryadi dengan kuatnya. Dan apa yang terjadi kemudian sungguh suatu fenomena yang sulit diterima oleh akal sehat. Betapa tidak, Sulastri tiba-tiba lenyap dari pandangan. Dia meninggalkan suara cekikan persis suara mak lampir, membuat semua bulu kuduk merinding. Saat orang-orang mendekati tubuh Haryadi yang tergolek di kaki batu nisan Sulastri, ternyata laki-laki itu sudah tak bernyawa lagi. Sayup-sayup, mereka masih sempat mendengar suara nyaring tawa Sulastri di kejauhan. Malam itu terasa bagi malam yang amat panjang bagi penduduk kampung di pesisir Selat Sunda. Lolongan anjing yang bersaut-sautan ditimpali dengan suara angin di area pekuburan itu, seolah mengiringi kepergian Haryadi yang dicabut nyawanya oleh
almarhumah istrinya sendiri. Barangkali memang demikian adanya. Siapa yang berbuat pasti akan menuai hasilnya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah mistis yang sangat aneh ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.